Masna difasilitasi oleh Abang semua itu minta dilakukan pengukuran di mana objek yang mau diukur itu terdapat bangunan milik pemerintah berfungsi sebagai sarana pendidikan. Itu kan, tentu kan kalau kita mau melaksanakan pengukuran di lokasi tersebut, kita harus harus izin dengan yang mempunyai bangunan. Bangunannya pakai, kita tidak cakap tanahnya. Nah, ketika nanti Bu Masna di dalam hari hak pelaksanaan pengukuran, kami juga mohon Bu Masna dengan tegas untuk dapat menunjukkan letaknya, batasnya terhadap tanah yang Ibu Masna klaim berdasarkan kedua dokumen yang Ibu miliki. Kami masih berkeyakinan asli dari dokumen ini ada. Karena kan kita perlihatkan ini kan fotokopi. Ada ya Bu aslinya Bu Masna? Ada Bu ya. Kami masih berkeyakinan seperti itu. Nanti di saat pengukuran disaksikan ada yang pemilik bangunan, pemilik tanahnya mungkin aset, atau dalam hal ini Bu Masna yang melakukan. Jadi di situ hadir semua sehingga dapat benang merahnya di sini loh. Kalau misalnya memang ini SD 26 memiliki sertifikat, kita bandingkan nanti sertifikatnya dengan klaimnya Bu Masna. Jadi langkah ke depan harapan kami kemarin itu begitu Bapak-bapak dan Bu Masna sudah melakukan silaturahmi ke bagian aset, langsung nih ya itu, ayo biasanya kan bisa nih komunikasi by surat lebih dulu, nanti kita eksekusi langsung. Tujuan kami juga kami minta Pak Asep atau Pak Kabit di sini tolong istilahnya lebih bagus kalau Bapak menyurati atau memanggil pihak BPN dan pihak dinas pendidikan kan begitu. Tapi jawaban mereka sama kami Pak, itu dulu kalian pertanyakan itu bangunan itu dari mana. Nah kan kalau dia bangunan dari sini berarti PU, kalau dia bangunan dari sini berarti dinas pendidikan mengelola. Ternyata bangunan itu dinas pendidikan sendiri yang mengelola. Ya sekarang ini gini Pak Asep, persoalannya sertifikatnya sudah terbit yang di lingkup di atas bangunan sekolah contoh 1 hektar, ternyata dia bangun UKS ini lebih, otomatis kan lebih kan namanya juga tanah timur utara barat selatan ada sepadan Pak ya. Kan yang itu tanah orang lain gitu. Masuk. Cuman makanya kita minta kepada pihak PPN di sini untuk turun lapangan melakukan pengukuran. Jadi di mana sih yang sebenarnya tanah Ibu Masna ini yang kena caplok sesuai surat presiden juga SKT. Nah itu jadi kita ini saat ini momennya ini mungkin presiden ini lihat di berita kita ini lagi bingung ini jadinya ini. Nah cuma kita harus lebih gesit lagi ini. Nah, pasti lagi bingung. Nah, bukan hanya di Jakarta yang udah heboh masalah untuk ini kan. Nah, sudah menyeluruh nih Pak. Nah, jadi otomatis masih ngikuti jejak pemerintahan kami lah di saat ini. Nah tapi yang patut diduga tidak kooperatif itu memang kepala dinas. Kenapa harus takut ketemu semua wartawan? Itu masalahnya. Dari jam 8 Pak, kita sudah sampai di sini tamu. Nah, suruh nunggu di tempat ruang tamu itu. Tiba-tiba penjaganya kabur hilang semua. Kabur, itu masalahnya. Sesuai dengan permintaan Bapak ini, kita buat surat resmi untuk meminta kepada BPN, ya kan? Jadi kita buat sekarang. Ya buat aja sekarang karena waktu kita singkat. Jadi kita serahkan nanti langsung tujuan wali kota tujuan wali kota CQ di Ruasen kan di Ruasen ini kan di bawah wali kota nih Pak. Atau ini sih satu dulu Pak itu baru sudah diatur supaya enggak gimana ya karena kita waktu juga ini ya sebenarnya ini kan ketepatan Bu Masna posisinya sudah ada di lingkup BPN ya jadi kan ya gimana atau BPN juga minta sistem seperti itu disuratin lagi gitu karena dasar kita ke lapangan apa Pak? Ya, supaya orang ini masuknya ke kerja. Jadi kami nah itu maksud kami. Ya masalahnya yang mau jadi gini Pak, yang mau diukur itu beda konteksnya misalnya nih Pak ya.
Yang mau diukur ini Bu Masna adalah sebidang tanah kosong yang di situ tidak ada bangunan, ya kan? Tanah kosong itu menurut SKT yang ibu rumah itu adalah milik ibu dan keturunan sebelumnya. Kemudian ada yang klaim, ada yang mengaku. Nah itu beda konteksnya. Kita cukup bertemu dengan 2 orang. Cuma di sini kondisinya dia ada bangunan. Menurut informasi yang kami dengar dari Bu Masna dan teman-teman sekalian, ada bangunan. Bangunan itu berupa sarana pendidikan SD 25 tepatnya. Ya kan, yang ada pengguna barangnya, yang ada pemilik tanahnya. Pemilik tanah ini kemudian tercatat tentang Kota Jambi. Penggunanya adalah mungkin Dinas Pendidikan Kota Jambi. Nah, langkah baiknya memang melalui kami itu memang bisa langsung nih. Ya, ternyata memang Abang memiliki kendala juga saat mau berjumpa dengan para pihak tersebut. Nah, alangkah baiknya bersurat ke Biro Aset, bersurat ke kami, ke Biro Aset itu tembusannya tetap ke kami. Ke kami tembusannya tetap ke Biro Aset. Jadi nanti kami bisa berkomunikasi. Ayo kapan? Diagendakan langsung. Tapi Iya. nanti kalau tadi ganti rugi, urus aja lah, urus surat tanah ibu kali sertifikatnya, jual lagi lah mana yang. Nah itu kan, nah itulah satu kebijakan. Kita punya tanah, orang yang nggak punya tanah Itu bisa urus mungkin tanah. saya bukan pakai itu mungkin perkembangan setelah. Cuman kan sekarang kita mau masuk di pintu barang. Bukan aku apa ini kan demi mencari menggali Betul. buktian yang mana siapa yang punya tanah itu. Maksudnya tuh gini Bang, kami mau bantu. Iya. Tapi kami juga tidak mau bentrok sama Iya. Iya, gitu. Masa kira-kira masuk kan yang kami sampaikan itu kan? Contohnya nanti kan Ibu bangunan ngomong bu, kasih semua Iya. bu. Karena kan mungkin gini, mohon maaf karena beliau ini kan, Iya. saya Memang orang terbatas Indonesia ini waktu, nggak semudah balik telapak tangan bu. terbatas waktu di sini pun juga. Tapi waktu Ya, Pak Latif dulu 2 hari langsung turun. Mau pulang. ya itu pasti sudah ada komunikasi. maksudnya gini loh, itu bisa aja besok lusa mau turun Bapak ini. Cuma Iya. sarannya tadi kita buat surat resmi Iya. kepada BPN dan kepada Aset Saya- bahwa itu diukur kembali karena ibu menduga merasa tanah ibu dan terpakai oleh SD. Ceritakan aja Bang. di dalam surat itu, dan mohon maaf nih, nanti mungkin abang juga bisa membantu Bu Masna. Sosok Bu Masna ini harus diceritakan, diuraikan dengan lengkap di dalam surat tersebut. Ya. Karena kalau saya sekilas tadi membaca SKT dan membaca IB-nya itu memang, tapi mungkin nama kakek beliau atau nama orang tua beliau. Jadi harus sosok Bu Masna sebagai orang yang mengadu itu harus diuraikan sedikit lah. Maksudnya beliau adalah cucu dari ini, anak dari Terlalu ini. manis. Ya sedikit lah satu Sosok dari paragraf. Masna ini Sosok punya dari hubungan Masna. hukum. Surat Objek kerja. yang- Jadi Bu Masna ini jelas hubungan hukumnya dengan dengan objek yang tanah. diklaim. Ya lah surat keterangan ahli waris lah ibu. Nah, itu mau dijadiin lampiran bisa juga. Setelah kronologis, Ya. alas hak dan bukti kepemilikan tanah lampirkan di situ Bang. Tapi ini yang sudah ada nih Pak, Ya. surat ahli waris. Iya ini kan termasuk dalam lampiran surat Termasuk itu nanti dilampirkan lah di dalam surat. Surat. termasuk Jika dalam semua surat. surat Iya. yang Kita bikin surat apa ya? satu paragraf saja. Jadi, macam mana kalau sekarang kita bikin surat? Buat Ya aja makanya saya. sekarang Jangan ada bu. sekarang kita buat. Tujuan ke Biro Aset. Jadi Mau ibu sebagai ini, mohon maaf lagi Bang ya, mau ibu sebagai pribadi ataupun mau ibu sebagai memberikan Kuasa. ini persilakan. Yang penting jelas siapa subjek yang melakukan. buat aja bu. Jadi nanti selesai ini buat berapa tujuh tadi Pak? 2. Jawabannya ke sini kita ditembuskan ke Aset. Aset Aset. Surat aset tembuskan ke kami. ke kami. Tapi tambah lagi tembusannya Pak Lurah. Lurah mana bu? Betul ya. Kita tarik catatan yang tadi Pak, terus catatan jangan lupa. Sudah dihafal kan? Apanya? Antar provinsinya beliau ini. Maksudnya yang diminta ibu apa? Kita bersurat itu takutnya nggak ada. Nanti ini- lagi. Enggak ada. Ini cukup ini. Terus
kepengurusan. Itu surat Surat pernyataan, surat permohonan pengurusan sertifikat tanah. Atau pengukuran itu ya. Ya sekarang aku masa minta Tembusannya ke minta BPN. diukur balik kan. Tembusannya ke BPN. surat permohonan Nanti di koran sana nanti ngaku. Yang penting tembusannya dulu ke BPN. Itu aja nanti yang perlu ditembus ke BPN. Atau langsung ditujukan ke BPN atau tembusannya ke BPN itu? Kalau sebenarnya kan karena ini penguasaannya dinas pendidikan di bawah aset, permintaan itu ke aset sama ini bang, sama ke pengguna. dinas. Tembuskan ke kami boleh, tapi kalau tujuan suratnya pun ke kami juga boleh. Ya, baru ke aset. Ke lurah. Lurah ya, jangan lupa. Lurah. Lurah. Wali kota perlu nggak? Kira-kira. Kalau aset ini kan Jadi langsung di bawah wali kota ini. Lurah. Wali kota CQ aset. Dinas Iya. pendidikan. Iya. Dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Lurah. Jadi kepada terhormat wali kota CQ bidang aset. Nanti kan suratnya tetap ke wali kota bang. Wali PJ itu kan baca ya kan. Itu aja nanti BPN aset nanti. yang buat kita surat tembusan. Nah kan tadi kalau untuk keterangan apa kan susah nih mau ketemu orang aset, ya kan? Nah ini langsung ke wali kota. Wali kota nanti kalau dibaca surat dipanggil orang aset. Ini terkait SD 69-nya apalagi gitu. 26. 26. Apalagi ini gitu ya kan? BPN aset Luranko dinas pendidikan. Ya. Ya, kita kerjakan ini. Ya. Dan kita habis itu istilahnya ini ada permasalahan, Iya. permasalahan. Jadi nanti di Yang dalam terjadi surat nanti pengukuran kembali. Nah. jangan lupa diceritakan sedikit. Kembali di kabar hari ini, masih bersama kami di sini. Dewan Redaksi MNTV menyampaikan berita lugas, tajam, dan terpercaya. Mari kita saksikan terus siaran langsung Mitra Negara TV